Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fatkun Naim di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif gitu ya. Oke, langsung saja ini materi modul 1.1 ya, kita recovery kembali. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kita junjung, yang jadi pondasi kita selama ini. Kemudian di modul 1.2 kita mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak ya. Nilai guru penggerak itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sendiri yang kedepannya yaitu menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian di modul 1.3 kita juga mempelajari tentang visi guru penggerak, yaitu visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kemudian kita harus tahu apa itu inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif atau kooperatif atau koevaluasi untuk menemukan hal terbaik positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan di dunia di sekitar mereka. Jadi kekuatan apa yang ada di sekitarnya itu dijadikan kekuatan inquiry apresiatif. Ya, teman-teman ya. Inquiry apresiatif merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup atau berjalan, efektif dan cakap dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Jadi di sini bisa menerapkan sistem Bagja dalam membuat visi ke depan, yaitu Bagja itu akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, kemudian yang A terakhir, atur eksekusi. Jadi visi ke depan bisa dilaksanakan dengan jelas. Ya, kemudian kita sudah sampai ke modul 1.4 yang kita pelajari bersama, yaitu ada budaya positif gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama tentang teori motivasi manusia gitu ya. Yang pertama itu untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa terima kasih, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang harus dipegang oleh guru ya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Dalam nomor 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah
pendisiplinan yang gagal atau negatif itu tidak eh, tidak bertahan lama istilahnya, tidak baik untuk siswa. Kemudian nomor 3 sampai 5 itu yang seharusnya kita terapkan. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berperan atau berposisi sebagai manajer. Bagaimana cara menerapkan posisi manajer tersebut dengan segitiga restitusi? Yaitu langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan yang mereka miliki yang sudah dibuat sebelumnya, gitu ya. Kemudian perubahan pola pikir ya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Di situ saya merasa bisa mengontrol siswa saya dan ternyata eh, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena itu hanya sebuah ilusi ya, ilusi tidak nyata bahwa yang bisa mengontrol eh, diri mereka ya mereka sendiri gitu ya, bukan kita. Oleh karena itu ya kita perlu menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan siswa ya, bukan sebagai penghukum, bukan memberi rasa bersalah gitu ya. Minimal kita sebagai teman, lebih baik lagi kita sebagai pemantau, dan paling baik lagi kita sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Oke, kemudian ini pengalaman saya berada di beberapa posisi, mulai dari yang pertama sebagai penghukum, saya pernah sebagai penghukum waktu itu, ya ada siswa yang terlambat masuk gerbang sekolah ketika saya piket, jadi saya hukum siswa saya untuk lari keliling lapangan dengan harapan mereka kapok dan tidak apa namanya istilahnya mengulangi lagi ya, agar kedepannya mereka bisa disiplin, bisa berangkat lebih pagi lagi. Dan ternyata itu tidak benar karena sebagai posisi penghukum itu kita menerapkan hukuman yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka perbuat, gitu ya. Kemudian berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Ini saya pernah lakukan juga ketika siswa saya membuat gaduh di kelas, ya. Saya membuat siswa merasa bersalah dengan apa yang kamu lakukan kok ramai sekali. Nanti saya ditegur sama kepala sekolah. Saya nggak enak dengan kelas di sebelah kita. Kok kelas kita ramai, misalkan seperti itu ya. Saya pernah membuat siswa merasa bersalah. Eh, Sebenarnya membuat rasa bersalah itu eh, sedikit terasa berefek, tapi sebenarnya itu masuk dalam ilusi juga, gitu ya. Ya karena posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah itu adalah motivasi eksternal, gitu ya. Itu terlihat ilusi, ya. Itu hanya ilusi, ya. Dan motivasi eksternal itu tidak bertahan lama, ya. Suatu saat mereka akan mengulanginya lagi, ya. Dan itu buruk untuk membentuk mental mereka, ya. Mereka akan menjadi pendendam, mereka akan menjadi minder, ya. Posisi-posisi seperti itu harus kita hindari. Kemudian posisi yang positif, tingkatan yang pertama itu sebagai teman, gitu ya. Misalkan ada siswa
yang istilahnya apa ya, bermasalah. Nah, ini saya juga pernah terapkan juga. Saya ajak ngobrol di depan kelas, di ruangan, eh, kita santai gitu ya. Kemudian apa yang terjadi, siswa karena saya tanya, maka siswa mencoba memberanikan diri untuk bercerita gitu ya. Nanti ada perbedaan dengan posisi sebagai manajer. Kemudian saya juga pernah berposisi sebagai pemantau, yaitu ketika siswa tidak tahu ada tugas sekolah karena di hari sebelumnya tidak berangkat karena sakit ya. Eh, ini jelas salah atau bukan gitu ya. Walaupun siswa tidak berangkat sekolah karena sakit di hari sebelumnya, dia bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukannya, gitu ya. Dia harus tahu gitu, ya. Tanggung jawab. Kemarin saya nggak berangkat, materi apa saja yang sudah tertinggal seharusnya seperti itu. Oleh karena itu, saya berposisi sebagai pemantau ketika jam istirahat saya eh, apa istilahnya siswa tersebut saya ajak ke ruangan saya pantau, saya lihat untuk mengerjakan ketinggalannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir berposisi sebagai manajer ketika ada siswa dengan sendirinya mendatangi saya dan menceritakan tentang permasalahan dalam hidupnya. Di situ saya secara tidak sadar sudah menerapkan teori segitiga restitusi. Sebelumnya saya tentang teori ini saya nggak tahu. Cuma ternyata berarti apa yang saya lakukan dulu itu sudah menerapkan teori segitiga restitusi. Ketika saya di kantor, ada siswa mendatangi saya, kemudian eh, dia bercerita, kemudian saya ajak ke luar ruangan istilahnya, itu nggak ada paksaan, gitu ya. Perbedaan dengan berposisi sebagai teman tadi. Kalau sebagai teman, eh, kita sedikit istilahnya memaksa siswa untuk berbicara, gitu ya. Ada apa sih? Tapi kalau sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi, kita tidak boleh memaksa siswa untuk bercerita tentang apa yang dirasakannya ya. Karena prinsip segitiga restitusi itu harus dari siswa sendiri yang ingin menceritakan apa yang dirasakan gitu ya teman-teman. Kemudian perasaan saya sangat senang karena pemikiran saya lebih terbuka hal seperti apa yang seharusnya saya tetapkan untuk mendisiplinkan siswa saya gitu ya. Sebelumnya saya ya A, ya B, ya C, ya D, ya E, semua posisi kontrol itu saya terapkan. Jadi eh, untuk saat ini saya harus lebih banyak menerapkan posisi sebagai manajer gitu ya. Eh, kalau tidak sebagai manajer ya minimal sebagai pemantau ya, mundur satu langkah. Kalau memang terpaksa tidak bisa sama sekali, kita harus sebagai teman bagi mereka gitu ya. eh Apa ini, di sini posisi kontrol itu ke depan ya. Kalau kemarin itu budaya positif sebenarnya sudah diterapkan di sekolah saya ya, di sekolah kami. Hanya saja kita belum tahu tentang teori-teori ini. Dan memang pada umumnya eh, guru-guru di sekolah saya karena berbeda karakter, ada yang wataknya keras, ada yang lebih banyak menggunakan istilahnya hukuman sebagai pendisiplinan siswa, berbeda dengan saya yang memang tidak apa istilahnya ya tidak keras gitu ya. Jadi
bisa sebagai budaya positif teman, pemantau, dan manajer saya lebih banyak menerapkan yang itu. Kemudian untuk kedepannya saya mengharapkan siswa saya itu bisa melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini, gitu ya. Eh, Mereka memahami tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya mereka paham bukan karena takut karena ada aturan atau motivasi eksternal lainnya, ya seperti pemberian hadiah. Kita bisa memberikan kasus, contohnya pemberian hadiah di mungkin siswa A dengan wali kelas si B, ya itu dia motivasinya tinggi, akhirnya dia bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Ketika mereka naik kelas, ternyata dengan guru yang berbeda, tidak ada motivasi eksternal pemberian hadiah, prestasinya menurun. Ya, jadi itu problemnya, ya. Eh, bahwa pemberian hadiah pun itu tidak efektif. Itu hanya jangka sementara, hanya jangka pendek, gitu ya. Jadi kedepannya mereka harus paham nilai-nilai yang mereka belajar bukan karena hadiah gitu loh, tapi karena nilai yang mereka yakini gitu. Dan untuk semua rekan guru saya di lingkungan saya, ya, saya harapannya mereka tahu tentang teori ini, memahami tentang teori ini, dan menerapkan teori-teori posisi kontrol, nilai-nilai yang mereka yakini, ya, tiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa, termasuk rekan-rekan saya yang memang istilahnya dicap galak oleh siswa gitu, yang mampu menerapkan segitiga restitusi ini, sehingga sekolah saya nanti bisa membudayakan budaya yang positif. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.